Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bagaimana kabar? Semoga kita semua diberikan kabar yang terbaik, luar biasa baiknya dari Tuhan, dan kita semua diberikan senantiasa kesehatan dan kesentosaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik, berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu Saudara, Pendeta Jarod Kristianto, di dalam program Umat Saling Menyapa GKJ Dakin Palur. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama akan mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kita akan merenungkan bahwa Tuhan ternyata bisa mengubah keputusannya. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Bapak Ibu Saudara, ini adalah statement, pernyataan Tuhan yang merupakan sebuah keputusan bagi Raja Hizkia melalui Nabi Yesaya. Dan pengalaman hidup Hizkia tentang sakit yang dideritanya yang membuat nyawanya terancam, nyaris mati, di mana akhirnya Tuhan menyembuhkan dia dan bahkan hidupnya diperpanjang 15 tahun lagi. Ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi semua orang percaya. Saudara-saudara, kesungguhan di dalam berdoa dan kesetiaan seseorang melakukan kehendak Tuhan ternyata sanggup menyentuh dan menggerakkan hati Tuhan untuk mengubah keputusan dan menyatakan belas kasih-Nya. Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan penting kepada Raja Hizkia bahwa ia tidak akan sembuh dari sakitnya dan akan mati. Dan mendengar hal itu, Hizkia berdoa dan meratap kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 2-3, Hizkia menyatakan ungkapan hatinya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, setelah memperhatikan apa yang Hizkia lakukan, berkatalah Tuhan kepada Nabi Yesaya, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Firman-Nya ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Saudara-saudara kekasih Tuhan, apa yang dialami Hizkia ini juga mengingatkan kita pada kisah kota Niniwe. Melalui Yunus, Tuhan menyatakan rencananya untuk menghancurkan kota itu, sebab besarlah kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis dalam Yunus 3 ayat yang ke-4. Mendengar hal itu, pemimpin kota Niniwe menyerukan kepada rakyatnya untuk bertobat
dan bergabung secara nasional dengan berpuasa termasuk hewan ternaknya. Melihat pertobatan mereka, hati Tuhan pun tersentuh. Ia pun membatalkan rencananya untuk mendatangkan malapetaka. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, betapa besar kasih Tuhan kepada manusia. Ia selalu menyatakan kebaikan, kemurahan, belas kasih-Nya kepada setiap orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Hati yang hancur dan komitmen untuk bertobat sungguh dapat menggerakkan hati Tuhan untuk mengubah keputusannya. Maka saudara-saudara, di masa Advent yang mulia ini, malah kita juga menyatakan persiapan hati kita menyambut kedatangannya dengan sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh kita mencari Dia di dalam komitmen kita, sehingga apa yang kita lakukan diperkenankan Allah untuk menyatakan kemurahan-Nya, bahkan akan mengubah sebuah keputusannya yang mungkin akan membuat kehidupan bangsa kita di tahun 2023 akan mengalami resesi dunia ataupun mengalami sebuah malapetaka, bahkan kehancuran yang luar biasa. Tetapi oleh karena belas kasihan-Nya, sungguh Tuhan akan mengubah keputusannya menjadi keputusan yang akan memberikan kebaikan bagi kita umat percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Melalui firman-Mu kami disadarkan bagaimana kami sungguh-sungguh mau untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami benar-benar mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan kami mau berkomitmen untuk bertobat di dalam rangka kami menanti-nantikan kedatangan-Mu kali yang kedua. Dan di dalam kami mau merayakan kedatangan Tuhan di hari Natal. Terima kasih Tuhan. Amin.